Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian Wajibatul dan kali ini kita memasuki kewajiban yang ke-9, yaitu antakuna syuja'an azimal ihtimali wa afdalus syaja'ati as-sarahatu fil haqq wa kitmanus sirri wal i'tirafu bil khata wal insafu minan nafsi wa tamallukuha indal ghadab. Hendaklah kalian menjadi seorang yang pemberani, tahan terhadap ujian, dan keberanian yang paling utama adalah berterus terang menyatakan kebenaran, menjaga rahasia, mengakui kesalahan, berlaku adil terhadap diri, dan menguasai emosi saat marah. Asyaja'atu khuluqun minnal akhlaq allati akkadahal islamu indal arabi wa inda ghairihim wa rubbiya alaihal insanu wa min madahiri syaja'ati quwwatul ihtimal. Qala ta'ala, qala innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Surat Yusuf ayat 86. Keberanian adalah akhlak yang sangat diutamakan oleh ajaran Islam, dan umat Islam dididik dan dibina untuk memiliki keberanian. Di antara bentuk keberanian yang paling utama adalah tahan terhadap ujian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam saat beliau mendapatkan musibah, yaitu kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Beliau tidak banyak mengeluh, dan keluhan beliau hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kebingungan dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian bentuk sikap keberanian yang lainnya adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Qayyim, bahwa keberanian adalah sabatul qalbi indan nawazili wa in kana dhaifal batshi. Keberanian adalah kokohnya hati dalam menghadapi berbagai mara bahaya, sekalipun fisik atau tenaganya tidak kuat. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemberani, sebagaimana yang dinyatakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Wa asja'an nas, orang yang paling pemberani. Wa ajwadan nas, dan orang yang paling dermawan. Suatu malam para penduduk Madinah merasa ketakutan karena ada serbuan dari orang-orang jahat,
Mereka merasa ketakutan, dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling terdahulu menunggangi kuda untuk menghalau orang jahat tersebut dari kota Madinah. Dan setelah Rasulullah, orang yang paling pemberani adalah Abu Bakar, ya. Sekalipun beliau bukan orang yang paling kuat secara fisik. Nah, orang yang lebih kuat secara fisik banyak, ya, diantaranya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi orang yang paling pemberani adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena kita menyaksikan, ya, keberanian Abu Bakar dalam berbagai momen yang momen tersebut hampir-hampir saja menggoncangkan gunung-gunung. Selanjutnya, wa min madhahiri syaja'ati as-sarahatu fil haqqi wa khosatan dakhilal jamaah fasakitu anil haqqi syaitonun akhros. Di antara bentuk keberanian adalah terus terang dalam menyatakan kebenaran, ya. Orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan keberanian karena ada banyak hal, ya, banyak kewajiban yang bisa kita laksanakan kalau kita memiliki sifat pemberani. Sebagaimana Islam memerintahkan untuk berjihad, Islam memerintahkan untuk berdakwah, Islam memerintahkan untuk memperjuangkan kebenaran agar kebenaran ini tegak di atas muka bumi. Nah, dan untuk bisa melaksanakan semua itu dibutuhkan adanya keberanian. Nah, Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk mampu menyatakan kebenaran, untuk bisa memerintahkan orang-orang untuk berbuat baik, amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Nah, terlebih di dalam melarang kemungkaran ini lebih banyak resiko yang akan dihadapi, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ro'a minkum munkaro fal yughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam tastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, ubahlah dengan kekuatan yang memiliki keberanian, ya. Dan apabila tidak mampu mengubah dengan tangan, fabilisanihi, maka ubahlah dengan lisan, larang orang-orang yang berbuat kemungkaran tersebut, ya. Dan apabila tidak mampu melarangnya dengan lisan, maka fabiqalbihi, maka laranglah dengan hatinya, dan itu adalah keimanan yang paling lemah, ya. Jadi untuk bisa melarang orang lain berbuat kemungkaran itu dibutuhkan adanya keberanian. Untuk menyatakan kebenaran itu walaupun pahit, ya, dibutuhkan adanya keberanian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulil haqqo walau kana murran." Hadis riwayat Ahmad. Katakanlah yang benar sekalipun mengatakan yang benar itu pahit. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, Sayyidus syuhada Hamzah ibnu Abdul Muthalib, wa rajulun qoma ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Penghulu para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seorang yang berdiri di hadapan pemimpin yang zalim, lalu dia memerintahkan
kepada pemimpin yang zalim itu untuk berbuat adil dan melarang kezalimannya, lalu dia dibunuh. Nah, tentu berhadapan dengan seorang penguasa zalim ini dibutuhkan adanya keberanian ya. Orang yang tidak berani tidak mungkin ya, untuk berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Kemudian mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai jihad yang paling utama. Beliau bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair au amirin jair. Jihad yang paling utama itu adalah berkata adil, berkata benar di hadapan seorang pemimpin yang zalim.